bagian majikan dia tidak mau membayar lembur, jadi kita harus keluar. Untuk apa kita bekerja kalau mereka tidak mau membayar uang lembur untuk kita, kan kita buang-buang tenaga, capek teman-teman kan, kerja hampir 24 jam mulai pasti capek banget kita juga. Pasti kalau ada kesempatan untuk libur pasti kita seneng ya teman-teman, tapi perlu teman-teman tahu ya yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua dimanapun berada, khususnya buat teman-temanku para pahlawan devisa dimanapun berada, kalian semua ya, teman-teman seperjuangan dan sependeritaanku. Semoga kalian semua di sana dalam keadaan sehat walafiat, amin ya Allah. Oh ya teman-teman, di video kali ini aku ingin bercerita, berbagi kisah kepada teman-temanku semua ya, khususnya yang belum pernah sama sekali kerja ke negeri Hongkong ini. Dan aku bercerita ini berdasarkan pengalamanku ya teman-teman, jadi agar teman-teman semua itu tidak penasaran dengan gaji di Hongkong. Gajinya besar, bisa libur tiap minggu, tanggal merah juga bisa libur. Nah, di situ dia teman-teman yang ingin aku jelaskan ya teman-teman. Jadi buat teman-temanku mungkin ya, ada yang di Singapura bertanya temanku ya, gimana di Hongkong? Gajinya lebih besar dari di Singapura ya. Pastinya enak, di sana juga bisa libur 1 bulan 4 kali. Ya karena aku itu mantan TKW Singapura ya teman-teman, karena dulu di Singapura itu waktu interview aku no HP, no holiday. Jadi selama 2 tahun itu aku tidak ada libur, tapi kalau masalah HP aku curi-curi pegang HP ya teman-teman, karena nggak bisa, namanya nggak libur nggak ada HP gimana, stres dong kan. Jadi aku curi-curi waktu itu pegang HP di Singapura itu dulu waktu 2016 ya. 2016 tuh gajiku tuh masih 5 juta, kalau dikuruskan uang Indonesia aja ya gampang ya, 5.300.000 ya. Kalau sekarang mungkin sudah lebih, sekarang hampir 7 juta kayaknya ya. Nah kalau di Hong Kong itu bedanya nggak seberapa teman-teman. Kalau di Hong Kong itu standarnya sekarang masuk itu 4.730 sekarang ya teman-teman, sudah naik 100, yang sebelumnya itu 4.630, jadi sudah naik 100. Itu standar ya buat yang fresh masuk ke Hong Kong ini ya teman-teman. Beda kalau sudah lama di sini ya teman-teman, mungkin akan lebih gajinya ya. Jadi teman-teman, enaknya sih setiap minggu libur. Nah di situ dia, enak sih enak teman-teman ya, tapi ya di situ teman-teman, kita itu setiap minggu harus libur juga kalau ada tanggal merah. Di bulan itu ada 2 atau 3, bahkan kadang sampai 4 itu kita harus libur ya. Kadang sebagian majikan dia tidak mau membayar lembur, jadi kita harus keluar. Untuk apa kita bekerja kalau mereka tidak mau membayar uang lembur untuk kita, kan kita buang-buang tenaga, capek teman-teman kan, kerja hampir 24 jam mulai pasti capek banget kita juga. Pasti kalau ada kesempatan untuk libur pasti kita seneng ya teman-teman, tapi perlu teman-teman tahu ya yang belum pernah tahu ya. Kalau ambil aja kalau 1 bulan itu setiap minggu libur, kan 1 bulan ada 4 kali. Nah setiap kita keluar itu untuk makan dan untuk tiket pulang pergi itu katakanlah biasanya ya, ini yang nggak terlalu boros, nggak terlalu ngirit, itu $200. $200 itu ya kurang lebih ya 350 kayak gitu kalau uang Indonesia ya. Itu kali 4 itu berapa teman-teman?
dikalikan 4, belum nanti kalau ada tanggal merah itu kadang ada 2, ada 3, kadang juga ada 4, pernah ada ya teman-teman. Itu 1 bulan itu jadi 8, 1 bulan 8 kali kita libur, 200 kali 8 dolar. Itu kalau uang dolar, kalau dikeruskan Indonesia itu sudah 2 juta lebih teman-teman. Itu baru liburnya aja. Nah kalau untuk kesehariannya kita makan teman-teman, perlu teman-teman ketahui di Hong Kong ini semua majikan itu memberi makan kita itu ngepas ya teman-teman. Jadi kita suka tidak suka, doyan tidak doyan, mau tidak mau harus makan, itu caranya mereka masak ya teman-teman. Kalau masak sayur juga nggak ada rasa, anyep kalau bahasa Jawanya ya. Mereka tidak suka dengan yang namanya rasa asin atau pedas, itu nggak suka ya. Kalau kita kepengen makan pedas, biasanya kita kan tidak dibolehkan untuk masak di rumah majikan, masak sendiri ya, kita harus masak ikut aturan bos ya. Jadi biasanya kita beli sambal di luar, kita beli ikan asin di luar udah matang ya, kita beli kerupuk di luar, dibawa pulang semua dimasukkan di dalam kamar ya teman-teman, untuk makan kita sehari-hari. Jadi kita itu 200 itu untuk kita makan di luar satu hari itu, untuk ongkos pulang pergi kita waktu libur itu. Belum ketika kita pulang itu pasti satu kresek itu dalamnya kerupuk, sambal, jajan-jajan, itu buat bekal kita makan selama 1 minggu nanti. Nah itu yang borosnya itu di situ teman-teman. Kalau aku mau bercerita ya teman-teman, banyak banget ya keluhan-keluhan kami semua di sini para TKW Hong Kong ya. Tapi ini bukan untuk khusus yang sudah ada di sini ya, pastinya yang sudah ada di Hong Kong ini pastinya sudah tahulah 90% ya, hampir semua sama ya kita. Jadi aku bercerita ini untuk mungkin saudaraku yang ada di kampung sana, yang mungkin melihat dengan gajinya gede harus utuh segini, misalkan nah katakanlah 8 juta atau 10 juta itu harus utuh segitu. Oh tidak bisa ya teman-teman, tidak bisa. Kita itu libur, kita butuh makan di luar, butuh makan, minum, butuh ongkos. Jadi teman-teman, dulu waktu ketika di kontrak yang pertama itu ya, dan sekarang kontrak yang kedua itu ya, sama teman-teman. Bosku tuh sama. Aku rasa ya semua orang Hong Kong kayak gitu ya, 90% kami semua di sini itu kalau mau makan makanan yang enak ada rasa gitu, kita mesti beli sendiri ya teman-teman. Jadi semua sama. Jadi waktu itu tuh aku sedih banget ketika suami memprotes, kenapa aku boros, kenapa kok setiap bulan sisanya cuma segini. Aku sedih, aku nangis. Terus terang teman-teman, aku rasa aku tidak boros ya teman-teman. Aku sudah rasa udah ngirit, udah. Kenapa? Aku itu kalau libur dulu kan di kontrak yang pertama itu kan setiap minggu harus libur, tanggal merah juga harus libur. Aku tuh makan itu jam 2 atau jam 3 itu baru beli nasi bungkus. Paginya aku cuma beli roti sama kadang kopi. Aku bikin dari rumah bisa kalau kopi. Kalau makanan kan nggak bisa. Kalau kopi kan paling kita beli kopinya, terus ambil air panasnya di rumah majikan kan. Setiap pagi kita mesti rebus air, itu pasti bisa. Jadi malamnya itu aku tidak makan teman-teman. Jadi aku cuma 1 kali itu kadang beli itu ya mungkin bakso ya. Bakso itu kan kalau yang besar itu yang enak itu kan harganya kan 40, 30 lebih kayak gitu kan, sama beli kletik-kletikan, juga beli pulsa kayak gitu kan. Itu borosnya di situ. Aku belum pergi jauh-jauh ya teman-teman, itu baru dekat aja paling ada itu patah dong ya, juga habisnya juga tidak boros, tidak terlalu banyak karena aku pergi itu cuman dari tempatku ke tempat aku libur itu 1 jam ya, jadi tidak boros. Ada yang 100 itu bisa habis 1 hari itu ada. Aku sudah merasa ngiri di situ ya, seandainya gajiku 8 juta aku bisa kirim 6 juta
itu tuh sudah banyak teman-teman menurut aku. Karena ada teman-teman itu yang gajinya 8 juta, sisanya 4 juta, itu ada teman-teman. Jadi ketika aku diprotes gajiku segitu, aku merasa sedih. Jadi ini khusus buat teman-temanku, juga keluarga yang ditinggalkan, jangan pernah memprotes seberapakah gaji di Hong Kong dan kenapa sisanya tinggal di sini. Perlu kalian tahu ya, di sini apa-apa beli sendiri. Kalau kita mengharapkan makan diberi oleh majikan, kita tidak akan ada tenaga untuk bekerja karena kita nggak doyan makan ya teman-teman. Jadi kita itu kerja jauh-jauh di sini itu nomor satu itu untuk menjaga kesehatan kita. Bagaimana kalau kita selalu tidak doyan makan, pastinya kita akan sakit. Kalau kita akan sakit, bukan kita aja yang susah, keluarga di rumah yang mengharapkan kita juga ikut susah kan teman-teman. Jadi itu kebanyakan kita ini di sini selalu mengutamakan keluarga yang di rumah tanpa memikirkan keadaan kita yang di sini ya teman-teman. Kalau sudah dibikin ngirit, misalkan ngirit tapi masih dibilang boros, itu pasti sedih. Jadi sebenarnya aku sedih sekali kalau masalah gaji aku diperhitungkan ya teman-teman. Padahal aku yang kontrak kedua ini juga aku sedih ya aku karena aku banyak kebutuhan, jadi aku satu-satunya jalan aku kurangin makan aku ya teman-teman. Kadang satu hari itu aku nggak doyan makan, kadang aku nggak makan ya satu hari, cuman aku pagi sarapan roti, siang mie, malamnya kadang tidak makan ya teman-teman karena banyak kebutuhan. Jadi aku rasa semoga teman-teman semua yang jauh di sana yang penasaran karena kerja di Hong Kong itu enak, gaji gede. Aku mohon ya untuk keluarga yang di kampung, buat siapa aja mungkin kalau orang tua dapat mengerti ya, karena biasanya kalau anaknya kerja, kalau orang tua kan pasti seneng, dikasih berapa aja seneng kan. Kebanyakan itu kan suami yang banyak menuntut, yang banyak memperhitungkan gaji kita di sini itu kebanyakan suami ya. Memang tidak semua tapi kebanyakan ya teman-teman. Jadi semoga semua dapat mengerti aja, khususnya buat semua teman-teman yang belum pernah datang ke Hong Kong ini. Jangan pernah kaget ya untuk masalah katanya gajinya gede, tiap minggu libur enak, bisa seneng-seneng sama temen. Itu sebenarnya kalian cuma melihat di luarnya aja ya, belum menjalani di sini seperti apa. Oke teman-teman, aku rasa hanya ini aja ya pesan aku. Terima kasih, maaf aku sedih banget. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton dan menyimak video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.